Halo, selamat datang kembali di podcast Teman Kata. Hari ini aku mau ngobrol sama kamu, khususnya kamu yang setiap pagi memakai seragam coklat kaki atau putih hitam. Kamu yang sudah bersumpah untuk mengabdi pada negara. Topik hari ini adalah tentang sebuah pertarungan sunyi. Pertarungan yang gak ada suara tembakannya, tapi korbannya banyak berjatuhan. Topiknya adalah ASN versus idealisme. Aku tahu rasanya. Waktu kamu pertama kali lulus tes CPNS, rasanya kayak menang lotre kan? Orang tua bangga, tetangga muji, masa depan terjamin. Dan di dalam hati kamu ada api yang menyala. Kamu masuk dengan niat, aku mau bikin perubahan, aku mau benerin sistem. Aku mau melayani rakyat. Kamu bawa idealisme itu di tas ransel kamu. Tapi kemudian, kamu masuk ke kantor di hari pertama, minggu pertama, bulan pertama. Dan kamu menabrak tembok. Tembok itu bernama birokrasi, senioritas. Asal Bapak senang. Dan kalimat sakti, dari dulu juga udah begini dek. Nggak usah aneh-aneh. Tiba-tiba ide-ide cemerlang kamu mentah karena nggak sesuai anggaran atau belum ada arahan pimpinan. Tiba-tiba semangat kamu dianggap sok tahu atau cari muka. Tiba-tiba kamu sadar bahwa menjadi ASN itu bukan cuma soal kompetensi, tapi soal daya tahan menghadapi kebosanan dan kekakuan sistem. Di titik inilah banyak ASN muda mengalami krisis eksistensi. Mereka bertanya, apakah aku harus membunuh idealismeku supaya bisa bertahan hidup di sini? Atau aku harus keluar? Kita masuk ke bagian pertama, yaitu jebakan sinisme. Disinilah matinya sang idealis. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus kenali dulu musuh terbesarnya. Musuh terbesar idealisme di dunia birokrasi bukanlah korupsi atau SOP yang ribet. Musuh terbesarnya adalah sinisme. Ini fase yang berbahaya banget. Ini terjadi ketika kamu sudah capek berjuang, capek ngasih usul tapi ditolak, dan akhirnya kamu bilang, ya udahlah, bodo amat. Yang penting gaji cair tanggal 1. Kerjain seperlunya. Pulang jam 4 sore tank. Saat kamu masuk ke fase ini, kamu berubah. Kamu mulai menjadi orang-orang yang dulu kamu benci. Kamu mulai kerja robotik. Kamu mulai menutup mata sama ketidakefisienan. Kamu menjadi zombie birokrasi. Hidup, tapi jiwanya udah gak ada. Ini tragedi. Karena negara ini sebenarnya butuh banget energi kamu, kecerdasan kamu, dan inovasi kamu. Kalau kamu mati rasa, siapa yang bakal ngurusin negara ini 10-20 tahun lagi? Jadi pertanyaannya, gimana caranya merawat idealisme itu biar gak mati, tapi juga gak bikin kamu gila atau dimusuhi satu kantor? Nah, kita masuk bagian yang kedua. Namanya adalah idealisme pragmatis. Nah, di sini atau kita bisa sebutnya seni bergerilya. Jawabannya adalah sebuah konsep yang aku sebut idealisme pragmatis. Idealisme murni itu keras, kaku, dan seringkali patah saat dibenturkan ke tembok birokrasi. Idealis pragmatis itu kayak air. Dia tetap punya tujuan, tapi dia fleksibel melewati bebatuan. Gimana cara mempraktikannya? Ada 2 strategi. Strategi yang pertama yaitu kecilkan lingkaran pengaruhmu atau micro change. Banyak ASN baru frustasi karena pengen mengubah sistem secara makro. Pengen ubah kebijakan menteri, pengen ubah budaya satu dinas. Itu berat kawan. Kamu belum punya power di situ. Ubah fokus kamu. Kamu mungkin nggak bisa ubah kebijakan nasional hari ini,
tapi kamu bisa mengubah nasib satu orang yang datang ke loket kamu hari ini. Kalau biasanya ngurus berkas butuh 3 hari, dan dengan inisiatif kamu bisa selesai 3 jam, itu idealisme. Kalau biasanya orang dimarahin, tapi kamu melayani dengan senyum dan empati, itu revolusi. Jangan remehkan kemenangan-kemenangan kecil ini. Ini yang menjaga api kamu tetap menyala. Nah, strategi yang kedua yaitu temukan sekutu. Don't be a lone wolf. Di birokrasi, jadi single fighter itu bunuh diri. Kamu bakal dianggap ancaman atau orang aneh. Cari orang-orang yang frekuensinya sama. Pasti ada. Mungkin beda divisi, mungkin beda angkatan. Bikin kelompok waras, ngopi bareng, diskusi bareng. Bukan buat ngegeng atau bikin kubu politik ya, tapi buat saling menjaga kewarasan. Saat kamu punya teman yang sama-sama punya visi, mau benerin negara, beban birokrasi yang berat itu jadi lebih ringan. Kalian bisa saling backup, saling kasih ide, dan pelan-pelan menyebarkan virus kebaikan itu. Teman-teman ASN, aku tahu, godaan untuk ikut arus itu besar banget. Godaan untuk jadi apatis itu nyaman banget. Tapi tolong ingat ini, birokrasi adalah mesin raksasa. Mengubah arah kapal tanker raksasa itu nggak bisa dibanting setirnya mendadak. Kapalnya bisa patah. Mengubahnya itu pelan-pelan, derajat demi derajat. Hari ini kamu geser 1 derajat, besok 1 derajat. 10 tahun lagi, kapal itu sudah ada di tujuan yang benar-benar berbeda. Kamu ada di dalam sistem itu untuk jangka panjang. Ini lari maraton, bukan lari sprint. Simpan energi kamu. Pilih pertempuran kamu. Jangan meledak di awal lalu padam selamanya. Jadilah lilin yang tahan angin. Nggak perlu membakar satu hutan. Cukup terangi meja kerja kamu. Cukup terangi hati masyarakat yang kamu layani hari ini. Karena pada akhirnya, idealisme itu bukan tentang seberapa keras kamu berteriak melawan sistem. Idealisme adalah tentang seberapa konsisten kamu berbuat baik, bahkan ketika sistem tidak melihat atau tidak menghargai kamu. Buat kamu para abdi negara yang masih memegang teguh hati nurani, aku hormat sama kamu. Negara berhutang masa depan padamu. Ini adalah podcast Teman Kata. Tetaplah idealis dengan caramu sendiri. Selamat bekerja.